Kita sedang bersama Mas Pratama ya. Namanya Mas Pratama ya? Oh iya. Oke. Itu nama anak saya itu, Bang. Oh, nama anak. Kalau Iya. nama aslinya siapa nih? Turi, panggil saja Turi ya. Oh, Mas Bro aja lah ya. Oh, Mas Bro. Biar Mas Bro-nya ini ingin ikut bersama saya. Jadi kita pun berdua dengan Mas Bro ini ya. Oke, sebelumnya seperti biasa kita mau buat kopi dulu ya teman-teman ya. Kalau di hutan tuh kalau nggak ngopi nggak sah ya teman-teman. Panas. Nanti kita akan bercerita sedikit pengalaman Mas Bro-nya ya, Mas Turi ini ya. Kita buat kopi dulu. Santai-santai ya teman-teman ya. Yang belum buat kopi, buat dulu kopi di rumah. Nanti ya. Ini ada pemanggangnya, ini mana ya tadi? Oh ini. Aduh, begini lah kalau di hutan Mas Bro. Ini pertama kali ya, perdana nih ke tempat saya nih. Ya, pertama kali nih ya, kawan-kawan ya. Oke. Kita setel dulu nih. Bunyinya besi nih. Tidak ada apa-apa di sini ya teman-teman ya. Mungkin cuacanya mulai sejuk nih, angin barat nih mau nyerbu ke sini nih. Sepertinya nggak jadi ini kopinya, bocor teman-teman. Semua ya tak. Ya mau nggak mau nih kayaknya nggak bisa ngopi nih teman-teman ya. Ngopi air sejuk kan? Aduh. Wah, kalau enggak kita buat api unggun aja ya. Bocor teman-teman, jadi nggak tahu nih. Aduh. Mungkin kena sentak tadi saya tuh ya. Gagal ngopi nih malam ini. Nah, kita buat api unggun aja. Kita memang harus ada penghangat ya. Oke. Kita mau ngobrol di atas apa di sini? Di sini aja Di kali sini ya? saja biar lebih enak ya. Oke teman-teman, kita mau ngobrol-ngobrol nih masalah Mas Turi ini. Saya bekerja jadi memecah batu ini ya Mas ya. Iya. Awal mulanya itu pada tahun 2012. 2012. Lama juga ya. Ya sekitar belasan tahun lah. Oh, itu di daerah Hulu ya? Daerah Hulu ya, daerah Sintang. Daerah Sintang. Oh, seperti itu. Jadi 12 tahun itu di dalam batu, mecahin batu ya? Iya, mecah batu dengan alat manual ya. Dengan alat manual dan memang cukup ekstrim Mas. Iya. Karena kita masuk ke dalam tanah itu ada yang jauhnya sampai ratusan meter. Ratusan meter. Iya. Jadi harus ya memiliki keberanian lah. Jadi itu kerjanya pakai kelompok atau sendiri-sendiri gitu? Biasanya mungkin dalam satu lubang ada berempat orang atau gimana? Kalau sekarang sih sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Nah, kalau dulu awal-awal saya kerja itu ikut rombongan gitu ya sampai 20 orang, belasan orang. Oh, gitu. Kalau sekarang sih karena masnya sudah susah jadi masing-masing. Dari bujang sampai punya Punya anak dua nih. anak dua. Pratama Permata itu anak saya. Oh, jadi Mas Turi ini ekstrim sekali teman-teman. Ya, yang bertaruh nyawa ya. Memang Bertaruh sih, nyawa ya. Kalau ajal itu di mana saja kan. Iya. Tapi secara logika kita lihat masuk ke dalam tanah ini kan agak sedikit mengerikan juga Mas ya. Mengerikan, ya. Taruhannya nyawa memang. Tapi waktu pertama-tama Mas Turi bekerja sebagai penambang emas itu ya, awalnya apa yang Mas Turi rasakan? Awalnya saya nggak betah itu Mas ya, nggak betah. Kenapa? Awalnya nggak betah karena masuk ke dalam tanah, mahat batu itu nggak mudah, itu susah banget mau pecahnya tuh awal-awal tuh. Iya. Sampai kena tangan, kena palu apa segala kan, jadi nggak betah. Selain nggak betah, ada nggak rasa takutnya? Waktu itu jadi cerita begini ya Mas ya. Hmm. Pada waktu awal-awal itu ya saya kan kerja itu kan berombong. Iya. Dan pada waktu itu malam Jumat saya kerja itu orang tiga ya. Iya ya. Pada saat orang tiga itu ini kisah nyata nih. Kisah nyata ya. Kisah nyata orang tiga itu sekitar jam 2 lah ya. Iya. Jam 2 itu saya tuh kan ngampar karung di dalam lubang tuh. Langsung tidur di situ sambil saya itu menghayal, cobalah saya megang emas gede piring ya. Sekali ketika terbangun dan paginya itu tangan saya ini ya. Ini bongkok ini. Bongkok ini nggak bisa pokoknya nggak bisa digerakin lah ya. Sampai dibawa ke orang kampung, orang Dayak situlah tempatnya, diobatin nggak sembuh ya. Dibawa ke Pak Mantri nggak sembuh.
saya dibawa pulang oleh temennya kan. Setelah dibawa pulang itu di sini itu dipanggilin orang pinter lah dari sebelah sana itu kan, dari kampung anak-anak itu ya Mas ya. Iya. Saya itu nggak sadar ya, Ah. nggak sadar sekali pagi itu mama saya tuh kan kaget udah tuh beruan darah itu kan, karena banyak ini bengkak nih sampai 2 minggu nih nggak berhenti keluar darah terus nih. Sama nana sampai dibelit kain. Setelah 2 minggu alhamdulillah kempes sembuh lah, begitulah. Itu kisah nyata pengalaman pertama-tama sekali saya ke situ. Waktu masih bujang ya. Waktu masih bujangan itu. Nah, itu cerita dari Mas Turi ya. Memang kalau di Kalimantan ini yang namanya suatu tempat ya, karena memang di Kalimantan ini adat kepercayaan dari orang setempat itu sangat kental dan kuat ya. Jadi mungkin ada apa ya, mungkin di lokasi waktu kita kerja dari petua-petua ya, ada pantangan-pantangan yang harus kita jaga, jangan sampai kita melanggar apa yang para petua bilang gitu ya. Jadi memang di lokasi Mas Turi biasanya kan ini di Kampung Dayak ya, dekat Kampung Dayak daerah Hulu itu, ada nggak pantangan-pantangannya sebelum bekerja di lokasi kerja itu biasanya? Waktu itu sih saya nggak ada pantangan-pantangan gitu ya. Mungkin ataupun penghuni situ mungkin marah kan, karena pada waktu itu malam Jumat dan saya pun menghayal dan paginya itu langsung kejadian seperti itu. Tangannya. Sebenarnya saya itu datang ke sini ini ada sedikit penasaran nih Bang WK ini. Iya. Karena saya ini kan sering melihat video Masnya ini ya, Mas WK ini. Kalau di gubuk ini kalau saya lihat itu sepertinya ada sedikit ekstrim ya Mas ya. Iya. Memang saya pun nggak tahu kenapa sebenarnya awalnya sih tidak ada apa-apa ya, mungkin karena saya nggak tahu ya di sini memang ada pantangan-pantangan yang mungkin saya waktu itu membakar sesuatu atau apa ya, jadi sering belakang ini sering terjadi hal-hal yang nggak saya duga-duga gitu, mungkin entah membakar apa gitu ya waktu itu ya. Waktu itu saya pernah sih membakar udang itu. Ya itulah. Sebenarnya kalau malam itu nggak boleh Mas ya. Oh iya. Apalagi macam membakar terasi ya memang nggak boleh juga. Memang sudah sih saya diberitahu sama orang tua ya. Cuman saya lupa. Jadi bakar udang itu. Sebenarnya Mas WK ini nama aslinya ini siapa ini sebenarnya nih Mas WK ini? Ini banyak ini. Saya penasaran ini. Jadi sahabat WK pun banyak yang nanya ini namanya siapa? Nama saya itu ya Trisna ya. Kang Trisna ya. Cuman kadang dipanggil ada juga Kang Ade gitu ya, Kang Ade. Kang Ade kalau masih muda Mas mungkin ya, iya. Mas Trisna ya. Kalau sudah tua nanti Mang aja di Mang Ade. Tapi saya melihat di video-video kan saya mengikuti video Mas WK ini ya. Dari awal itu saya melihat ini Mas ini sebenarnya orang apa ini? Apa Sunda apa Jawa? Karena di awal video itu saya melihat itu ada logat-logat orang Jawanya begitu ya. Jadi saya betul agak sedikit penasaran nih. Kalau saya ini namanya suku kita di Kalimantan ini kan berbagai jenis suku dan bangsa ya. Kita namun tetap apa ya, dalam satu daerah itu bermacam-macam. Jadi kita tuh kalau saat bicara ke orang Jawa kita ngomong Jawa, saat kita orang Melayu gitu kan, kita bisa menyesuaikan nih. Misal kawan kita nih sedang ngumpul dengan orang Jawa nih, kita bisa ngomong Jawa gitu. Misal sama ini Mas Turinya rupanya orang Sunda, Kang Turi ya. Kita bisa juga bahasa Sunda, cuman kan kita ya saling inilah waktu dalam saat-saat tertentu aja gitu kan. Suara apa lagi? Jadi saya lanjutkan lagi. Kalau misalnya teman saya orang Melayu, saya pun bisa juga ngomong Melayu seperti itu, Mas Turi ya. Itulah Bhinneka Tunggal Ika ya kan. Berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Gitu. Kita kalau di Kalimantan itu udah namanya Kalimantan itu kita udah saling ketemu nih sama entah dari daerah mana nih, suku-suku mana gitu. Tapi kita tetap bersaudara, kita tetap bersatu gitu ya. Banyak beragam suku dan bangsa kalau di Kalimantan itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman ini sekitar pukul 10:30 malam ya teman-teman ya. Jadi ini bisa nih bocornya di tepi belah sini ya, jadi agak dimiringkan jadi airnya bisa, jadi kita bisa ngopi nih.
Tadi hampir nggak jadi ngopi Hampir nggak nih. ngopi nih. Kalau nggak ngopi saya itu agak pusing Mas ya. Sama. Karena Saya kalau di hutan itu satu hari bisa sampai 5-6 kali gitu Oh, ngopi ya. iya memang Heeh. di hutan tuh memang kalau nggak ngopi itu rasanya camplang ya kata orang. Kopi ngerokok, kopi ngerokok gitu. Iya memang terus. gitu. Cuman saya memang kalau masalah makan tuh kurang kalau di hutan tuh. Jadi memang udah kebiasaan ngerokok sama ngopi gitu. Jadinya gitu. Ya, Jadi teman-teman. aduh, kalau nggak ada kopi tadi sebenarnya saya itu udah mau pulang tadi ini kalau udah jadi. Iya. Berhubung kopinya jadi ya terpaksa lah Ah, kita nginap lagi di sini nih. Kita mau nginap ini. yang nginap lah. Kita nginap sampai pagi. Ini udah hampir tengah malam nih Mas nih. Iya. Tapi belum ada tanda-tanda misterius nih. Ya pokoknya lihat aja nantilah. Karena saya itu agak sedikit penasaran gitu Mas. Ini kita ngopi dulu lah, santai dulu ya teman-teman ya. Bukan sesumbar ya, kita itu hanya pengen tahu gitu kan. Makanya saya datang ke sini itu. Ya, ya percaya nggak percaya namanya barang seperti itu kita Iya. pun nggak bisa memprediksi ya, Mas Bro ya. Karena ya nggak tahu juga lah. Kita kadang sedang entah apa gitu kan namanya barang itu kita pun ya harus waspada juga sih. Selain dari barang seperti itu kita yang diwaspadakan ya seperti binatang juga ya. Ya memang binatang kalau di hutan ini Mas. Binatang itu yang Kadang-kadang harus kita ular waspadai. itu Ular. kita takutkan kan. Ini kita buat dulu kopi ya teman-teman, buat teman-teman juga ya yang di rumah buat juga kopi. Salam seruput dari kita berdua. Kopi Itu kalau Mas hitam. Gondrong itu sebenarnya Ya. satu kampung atau bagaimana itu Mas? Satu kampung cuman jauh dia. Rumah kita dengan rumah Mas Gondong jauh, Cukup jauh ya. jauh. Tapi Memang- memang jauh-jauh banget gitu. Kalau dekat kan misalnya ini rumah saya, ini rumah dia gitu. Nah, itu dekat. Pada malam hari ini kemana itu? Saya sebenarnya pengen ketemu itu sama dia itu. Mas Gondong ada kepentingan pribadi jadinya. Tadi mau sama saya aja, jadi saya bilang kalau kita ada kedatangan tamu nih dari channelnya Permata Pratama Channel. Permata Channel. Jadi dari Mas Turinya ini. Cuman nggak bisa nih katanya ada halangan, jadi nggak bisa gabung sama kita di sini gitu. Nah ini teman dari kontennya Mas Pratama nih ya, dari Mas Turi ya, melihat seperti yang konten yang mana ya saya lihat tuh. Oh yang Mas Turi bakar terasi itu ada penampakan pocong itu memang benar-benar ya pocong ya. Itu awalnya saya itu tidak tahu Mas ya. Nah, Sebenarnya awalnya itu saya tidak bermaksud membuat konten mistis ya. Jadi pada waktu gimana terus? sekitar sore lah mampir mau maghrib itu ya. Heeh. Saya itu mau nggak tahu kan, namanya kita nggak tahu nih di hutan ya. Saya bakar terasi lalu bikin sambal terasi. Setelah itu saya menggoreng ubi itu kan ceritanya Oh saya. ceritanya nih Mas Roy iseng-iseng aja gitu ya, bener nggak gitu ya, pengen mencoba gitu. Tahu-tahu itu kan lalu tercium seperti bau cukup wangi sekali itu. Iya, bau busuk atau wangi? Bau wangi itu, bukan Wangi. bau busuk. Oh Saya kira itu kan ada tetangga saya sebelah itu Pak Jo, saya kira itu iya. kan pakai parfum, tapi nggak pernah pakai parfum sih. Saya kira orang tua itu kan hanya Iya, pakai minyak gunung hijau. Setelah saya lihat keluar itu nggak sengaja tersenter gitu ya. Heeh. Itu kurang jelas sih, entah Iya, itu iya. makhluk apa kita pun nggak tahu ya, karena saya panik takut kan. Iya, Nah seperti itulah. iya namanya itu ya, namanya di hutan kalau udah bakar rahasia pasti itu. Di kopi dulu. Oke, salam seruput nih dari kita berdua. Oke teman-teman, yuk. Oke Mas Bro, yuk kita ngopi nih bersama Mas Wekan ya, Mas Trisna, Kang Trisna. Wah bocor nama saya nih. Nikmatnya ya. Kita ngerokok lagi nih, sambung ya teman-teman. Sepertinya nggak jadi lagi hujan. Tadi udah angin kencang itu ya. Apa efek dari Mas Turi datang ke sini jadinya penyambutan nih, orang baru datang ke sini gitu kan. Tapi saya memang niat saya datang ke sini tuh penasaran sekali Mas ya. Iya. Saya penasaran sekali dengan tempat ini ya. Saya lihat itu di pondok itu Iya, iya.
sepertinya ada sedikit keanehan gitu, jadi saya itu penasaran gitu ya. Iya. Jadi setelah datang ke sini gimana nih rasa-rasanya? Rasanya memang agak sedikit dingin gitu ya, Sedikit dingin. ada sedikit merinding gitu. Begitu saya masuk sini itu Iya. ada rasa-rasa merinding gitu ya, Oh, gitu. entah itu mungkin hawa-hawa perasaan gitu kan. Iya, namanya kita di hutan ya was-was gitu, pasti ada gitu kan. Saya pun bukannya pemberani takut, cuman kita kan karena demi menghibur teman-teman semua ya, nih sahabat WK dan sahabat Pratama Permata Channel ya. Kita di sini demi teman-teman, apapun teman-teman request mau ini suruh ini ya kita ikuti ya, mau nggak mau ya. Ya, tapi ya mudah-mudahan doakan kita berdua untuk mudah-mudahan nggak ada apa-apa malam ini nih ya. Iya. Ngopi, ngerokok dulu teman-teman. Tapi kalau ada seperti ada merinding itu mas ya, kalau pengalaman saya di hutan ini kan sudah belasan tahun ya, Ya. itu biasanya itu ada makhluk yang tak kasat mata itu tidak jauh dari kita gitu ya. Iya. Seperti itu biasanya. Kalau udah ngomong kayak gitu saya pun jadi merinding ini. Rasanya semakin mendekat gitu barang itu. Saya pun bukan berani ya, cuman kan pengalaman selama Di hutan. di hutan itu kan lama ya. Ada suara apa itu mas? Ini suara, Halo, permisi. saya jadi merinding nih mas nih. Coba sebentar. Sebentar ya. Oke teman-teman, tunggu sebentar. Sepertinya suara dari sebelah sini itu mas. Iya. Hati-hati tuh Mas Turi ya. Saya takut binatang. Sebelah sini kali Mas Turi. Ini hutannya masih lumayan lebat juga ya mas ya, Iya, di sini memang karena kayunya masih gede-gede juga ini. Saya mungkin merinding-rinding nih. waspada juga kalau di sini banyak ular ya, kalau jengking, abang. Mbah, bang lewat mbah. Turi, Wih, dengar nggak suara? ada suara seperti suara apa itu ya? Kayak orang nangis ya. Jadi teman-teman, saya mendengar seperti orang menangis di sini. Cuman nggak tahu, mudah-mudahan tertangkap kamera ya suaranya. Ada pocong. Oh, senter saya itu senternya. Oh, senter Mas Turi ya. Jadi kita mau naik di atas pondok nih mas nih. Kita roboh nggak ini berdua tidur di sini nih? Oh enggak, ini berempat pun enggak nih Mas. Kalau roboh berarti berat dosa. Mas Turi sudah yakin nih kalau memang Iya, saya jadi tidak berani lagi ya untuk menantang hal-hal yang seperti itu di tempat di hutan seperti jadi ini. Ya. kita nggak sembarang ya teman-temannya nama di hutan ya. Jadi kita harus memang kita mempercayai tapi jangan terlalu meyakini gitu ya. Jadi apa yang orang tua bilang jangan, kita jangan gitu ya. Jangan sampai dilanggar gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman,
Tadi memang saya kira hanya melihat saya saja yang melihat barang itu. Baru pertama ini saya melihat barang itu ya. Dan apa terbawa dari Mas Turi ini ya. Efek ini. Mungkin gara-gara saya tadi itu sedikit mungkin sesumbar ya Mas ya. Jadi bukan maksud saya itu untuk sesumbar ya, di sini itu ya hanya sedikit tahu begitu. Tapi suara orang berjalan Mas. Ini teman-teman, kamera saya belum standby ya. Kita pun ya. Jadi teman-teman, tadi ada suara seperti orang berjalan gitu ya teman-teman ya. Kita pun nggak tahu. Aduh, saya nggak ada senter lagi di bawah untuk penerang di bawah ya. Apa itu Mas? Mbah. Mbah. Assalamualaikum. Permisi. Ada senter ya? Nah, kita pakai dulu senter ini ya teman-teman ya. Halo. Kita ambil kameranya ya. Itu ada cahaya apa itu Mas? Nggak tahu lah. Itu seperti mata apa itu? Itu lihat di dalam kamera itu. Apa itu? Jadi teman-teman, kita melihat memang seperti ada bola mata api ya di sana ya. Cuman nggak tahu. Itu seperti, merinding sekali nih. Udahlah Mas, kita sampai sini. Dan sekarang gimana Mas, dari mau istirahat atau mau lanjut? Sebaik kita istirahat saja Mas. Kalau seperti ini bisa bahaya ini. Oke lah teman-teman ya. Kita mungkin cukup sekian dulu lah. Nanti episode selanjutnya kita akan jumpa kembali tentunya bersama baik dari Wadah Kehidupanku dan channelnya Pratama Permata Channel ya. Kopi dulu ya kawan-kawan ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya. Kita mau istirahat karena besok kita pun mau berpetualang kembali ya. Kita nggak mungkin tinggal di sini terus karena memang tempatnya memang susah. Kalau kita dikatakan mau tinggal terus di sini susah ya. Jadi mungkin penunggu di sini tidak mengizinkan kita untuk berlama-lama di sini gitu ya teman-teman ya.